Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah memberi kami kesempatan untuk presentasi pada hari ini, dan terima kasih juga buat rekan-rekan yang hadir dan beratensi kepada telah memberikan atensi kepada presentasi kami hari ini. Dan kami dari kelompok Solid akan menampilkan sebuah presentasi yang dengan tema implementasi manajemen strategik Uber di Indonesia dan faktor kegagalannya. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok Solid. Kami anggotanya ada Pak Iwan Kusnandar, kemudian saya sendiri Abdi Suramana Harahap, kemudian ada Pak Rashid Hidayat Sagala, ada Pak Sulaiman, ada Pak Dahmal Daulay, dan Pak Roni Agustiadi. Baik, pertama, kenapa harus terjadi revolusi transportasi digital di Indonesia? Jadi Uber itu merevolusi transportasi digital di Indonesia pertama karena tren ride hailing di Indonesia. Jadi pertumbuhan pesat layanan ride hailing di Indonesia itu sejak awal 2010-an itu yang sudah mengubah landscape transportasi secara fundamental. Yang kedua, teknologi mengubah mobilitas, kemunculan aplikasi berbasis teknologi merevolusi cara masyarakat urban berpindah tempat setiap harinya. Yang ketiga, era aplikasi digital. Kita masuk ke era aplikasi digital di mana platform digital menghubungkan jutaan penumpang dan pengemudi, menciptakan ekosistem transportasi baru yang efisien. Profil perusahaan Uber ini seperti apa? Pertama, Uber didirikan pada tahun 2009 di San Francisco, Amerika Serikat oleh Travis Kalanick dan Garrett Camp. Yang kedua, memiliki platform perusahaan teknologi berbasis platform digital yang menghubungkan penumpang dengan pengemudi secara real time. Yang ketiga, operasi secara global. Uber beroperasi di lebih dari 70 negara dengan visi menjadi platform transportasi global yang terdepan. Visi pertama, memiliki visi global, yang kedua standarisasi global, yang ketiga efisiensi dan skalabilitas. Kemudian model bisnisnya seperti apa? Platform digital, yang kedua sistem komisi, yang ketiga dynamic pricing. Proses manajemen Uber seperti apa? Strateginya, pertama environmental scanning, menganalisis lingkungan eksternal dan internal pasar, kemudian strategi formulation, yang ketiga ada implementasi dan evaluasi. Kemudian environmental scanning di pasar di Indonesia itu seperti apa? Dilihat dari pasar digital, kemudian ada urbanisasi tinggi, yang ketiga regulasi yang kompleks. Environmental scanning konsumen dan persaingannya seperti apa? Pertama, sensitif terhadap harga. Yang kedua, preferensi tunai. Sebagian besar masyarakat di Indonesia itu masih menggunakan tunai pada masa itu. Kemudian yang ketiga, persaingan ketat pemain lokal seperti Gojek dan Grab itu masih telah mendominasi pasar dengan ekosistem super apps yang kuat. Analisis pasar di Indonesia pertama didominasi oleh sepeda motor, kemudian pertumbuhan smartphone, kemudian potensi transportasi online. Kemudian melakukan analisis perilaku konsumen di Indonesia. Pertama, sensitif terhadap harga. Masyarakat Indonesia itu sensitif terhadap harga. Yang kedua, preferensi tunai. Yang ketiga, loyalitasnya rendah. Formulasi strategi apa yang dipakai Uber? Pertama, cost leadership. Yang kedua, fokus layanan. Yang ketiga, standarisasi secara global. Implementasi strategi Uber di Indonesia seperti apa? Pertama, peluncuran layanan Uber X dan Black, itu mobil standar dan mobil premium. Dan yang kedua, standarisasi teknologi, menerapkan platform dan sistem tanpa modifikasi lokal. Yang ketiga, tidak ada layanan motor, hanya mobil. Evaluasi dan kontrol strategi Uber di Indonesia, pertama mengevaluasi market share, yang kedua burn rate, yang ketiga regulasi. Apa penyebab kegagalannya Uber di Indonesia? Pertama, kurang memahami pasar lokal. Yang kedua, tidak ada layanan motor. Yang ketiga, adaptasi pasar lambat. Yang itu penyebab terbesar kegagalannya Uber di Indonesia. Kemudian strategi apa? Dibandingkan strateginya Uber versus Grab atau Ojek, Uber itu adaptasi lokalnya rendah, layanan motor tidak ada, ekosistem super app lemah,
strategi standarisasi globalnya jadi keluar pada dari pasar tahun 2018. Sementara Gojek dan Grab adaptasi lokalnya tinggi, layanan motornya dominan, ekosistem super app kuat, dan strategi inovasi lokal. Hasilnya mereka memimpin pasar di Indonesia sekarang. Pelajaran apa yang didapat dari kasus Uber Indonesia ini? Pertama adalah strategi global dan lokal. Yang kedua, pemahaman pelanggan. Yang ketiga, ekosistem versus produk yang tunggal. Terima kasih. Itu tadi sebuah presentasi singkat dari kelompok kami, kelompok Solid. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua tentang strategi bisnis dari perusahaan Uber yang telah sempat merevolusi sistem transportasi di negara kita. Terima kasih semuanya rekan-rekan dan Pak dosen. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.